selamat datang di Paradise Indonesia Talks. Ini adalah program di mana kita mengundang figur inspiratif dalam obrolan yang ringan dan santai. Membahas seputar lifestyle, tren properti, cerita inspiratif dari young entrepreneur, dan hal-hal menarik lainnya di seputar dunia. Because this is our paradise on earth. Nah, pada episode perdana ini saya tidak sendiri. Saya bersama owner representatif dari The Paradise Group. Halo Pak Elvan Prawira, apa kabar? Baik, luar biasa, full of energy. Pak Elvan ini akan membicarakan sedikit mengenai industri perhotelan pada saat ini. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh perkenalan sedikit mengenai background Pak Elvan dan owner representatif itu apa sih Pak? Oke, jadi saya udah sekitar 4 tahunan bekerja di The Paradise Group sebagai owner representatif. Tapi sebelum saya bekerja sebagai owner rep, sekitar 15 tahun ya saya bekerja di bidang hotel. Jadi saya kerja dari satu hotel ke hotel lain gitu. Bahkan pendidikan saya juga sebelumnya hotel. Jadi ya memang bisnis hotel ini udah menjadi separuh hidup saya ya mungkin ya gitu. Jadi Pak Elvan ini adalah hotelier sejati ya. Nah, kalau untuk sekarang kesibukan Bapak sendiri sedang apa sih? Oke, jadi kalau di sini sekarang kesibukan saya selain mengerjakan hal rutinitas ya, mengurus bisnis unit yang ada di Batam, beberapa proyek baru, tapi juga yang lebih penting di masa pandemi seperti ini kita lagi persiapan nih sebetulnya. Jadi persiapan untuk bisnis bounce back nanti ke depannya gitu. Jadi kita melakukan banyak persiapan gitu. Oke. Nah, Pak Elvan ini memanage beberapa unit bisnis dari The Paradise Group. Nah, boleh diceritakan mengenai properti yang Bapak manage? Oke, jadi kalau di region Batam ini kita ada 2 hotel dan 1 apartemen. Satu hotel yang pertama ada Haris Hotel Batam Center. Dia ini bisnis hotel gitu ya di tengah kota, lokasi di Batam Center. Ada juga resort hotel, lokasinya di Waterfront Marina. Itu Haris Resort Waterfront Batam. Dan ada satu lagi nih bisnis unit yang cukup baru di Paradise, itu penjualan apartemen. Jadi namanya One Residence Apartemen Batam. Ini apartemen pertama yang dibangun oleh Paradise gitu dan dijual. Oke, ya. Nah, bicara soal hotel nih ya, pada masa PSBB ini bagaimana sih hotel-hotelnya beroperasi, Pak? Oke, jadi tentunya di setiap daerah berbeda-beda ya. Seperti di Jakarta, kalau Paradise People juga mungkin tahu pembatasannya seperti apa. Di daerah lain, di Bali, di Batam seperti apa, berbeda-beda. Masih ada operasi gitu ya, dari restoran, hotel, kegiatan, cuma memang dibatasi gitu dari kapasitas yang 100% ya sampai saat ini dibatasi maksimal 50% gitu. Tapi secara overall kegiatan masih berjalan dan tidak separah mungkin bulan April atau Mei yang lalu gitu ya pembatasannya. Jadi udah lebih terbuka lah. Oke, regulasinya berbeda ya masing-masing daerah. Betul. Nah, sekarang let's talk about something general. Nah, jadi sejak awal pandemi itu memang perusahaan di dunia dilanda krisis dan seluruh perusahaan itu mencari strategi bagaimana untuk caranya bertahan. Nah, bahkan ada perusahaan yang harus merumahkan karyawan-karyawannya, termasuk salah satu perusahaan yang bergerak di bidang akomodasi yang terbesar di dunia ya. Pada bulan Mei mereka terpaksa merumahkan karyawan-karyawannya lebih dari 25% atau sekitar 19.000 staf globalnya. Karena pariwisata dunia macet, tidak hanya di Indonesia saja ya Pak? Iya, di mana-mana. Iya, semua orang itu dipaksa untuk tinggal di rumah. Nah, kalau di Indonesia sendiri juga ada startup dengan bidang yang sama, lalu mereka terpaksa harus berhenti bisnisnya karena penurunan bisnis yang cukup signifikan. Lalu kita semua sebenarnya tahu ya kalau untuk industri semuanya bakal terasa dampaknya, tapi sepertinya industri pariwisata sendiri itu yang paling terlihat ya. Dari Pak Elvan sendiri, bagaimana kondisi perhotelan Indonesia maupun secara global di tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin saya kutip pernyataannya CEO Marriott ya, Mr. Ernest Sorensen. Mungkin kalau Paradise People lihat atau Bella lihat di Google atau di YouTube, search CEO Marriott, mungkin video ini jadi yang nomor 1 nih di listnya gitu ya. Jadi dia pada bulan Maret menyampaikan kondisi bisnisnya pada masa COVID gitu ya. Dari sekitar video 5-6 menit ini gitu ya, ada 2 hal yang saya kutip. Yang pertama, Pak Ernest Sorensen ini bilang 92 tahun Marriott itu berdiri gitu ya, perusahaan Marriott ini berdiri.
udah menyaksikan yang namanya The Great Depression, udah menyaksikan Perang Dunia Kedua gitu ya, tapi belum pernah menyaksikan sesuatu yang seperti ini, pandemi ini gitu ya, namanya COVID-19 ini. Yang kedua dia bilang, in fact, sudden financial crisis-nya itu kalau dibandingkan dengan tragedi 9/11 di Amerika, digabungkan dengan 2019 financial crisis, itu masih lebih parah dia bilang. Sudden financial crisis-nya gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini sudah terlihat ya, jadi COVID-19 ini sebetulnya memukul dunia pariwisata itu sangat-sangat berat gitu ya. Dan saya pikir bukan industri hotel aja, tapi industri pariwisata secara keseluruhan dan turunannya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat bisnis oleh-oleh, bisnis pusat perbelanjaan gitu ya, tempat usaha, wisata gitu ya, itu semuanya terkena dari dampak pandemi ini gitu. Kayak sangat luar biasa ya. Iya betul. Nah, Pak Elvan tadi berbicara tentang persiapan. Nah, faktor apa nih yang mendukung industri perhotelan agar bisa kembali pulih nih Pak? Oke. Untuk kembali pulih pastinya sih masalah utamanya ini kan masalah kesehatan ya, pandemi. Jadi masalah utamanya ini harus selesai dulu. Selama masalah utama ini belum selesai, saya yakin efek daripada pandemi ini masih akan terasa gitu ya. Itu yang pertama. Dan kemudian kalau ditanya untuk pulih, saya pikir mau nggak mau kita harus dealing dengan keadaan sekarang, dengan masa krisis seperti ini, bagaimana kita yang bisa menyesuaikan diri dari sisi bisnis dan pribadi semua yang bergelut di dalamnya ini bisa menyesuaikan dan bertahan di masa krisis, sambil persiapan juga gitu ya, untuk nanti kalau misalnya bisnisnya sudah kembali, kita bisa kembali lagi kepada tracknya, bahkan mungkin lebih baik lagi gitu. Nah, sekarang hotel di Indonesia gencar menggalakkan staycation di hotel untuk menarik konsumen nih. Nah, mungkin ada lagi nggak strategi untuk industri perhotelan agar pulih kembali, Pak? Oke, jadi staycation ini sebelumnya memang udah pernah ada ya, bukan suatu hal yang baru. Tapi sekarang ini menjadi sesuatu yang lebih populer lagi gitu. Kenapa? Karena kalau saya lihat sekarang karena orang terbatas gitu ya perginya. Jangankan antar pulau ya, antar kota aja cukup terbatas. Kecuali di Pulau Jawa yang saya pikir infrastrukturnya sekarang sudah sangat baik ya. Tapi bagi orang-orang yang terkurung gitu ya, dalam tanda petik nih terkurung misalnya di Jakarta, hiburannya nggak terlalu banyak, mungkin mau nggak mau akhirnya staycation gitu ya. Yang di Batam juga sama, karena dia terkurung di Pulau Batam sendiri, nggak bisa banyak keluar kota atau keluar negeri gitu ya. Jadi mau nggak mau liburannya apa ya, stay di hotel gitu ya, bersama keluarga. Nah ini menjadi sangat populer, dan sebenarnya ini juga staycation jadi salah satu bentuk kreativitas ya, selain banyak kreativitas lain yang dikeluarkan oleh bisnis hotel untuk bertahan di masa pandemi seperti ini gitu. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai pandemi, nah itu kita harus lebih memperhatikan protokol kesehatan ya Pak. Nah, apa saja standar protokol kesehatan yang dilakukan oleh hotel? Oke, untuk standar kesehatan protokolnya sebenarnya sangat banyak dan sangat detail gitu ya, karena kita tahu goals kita nomor satu adalah keselamatan tamu, tapi juga yang kedua adalah keselamatan karyawan kita sendiri gitu. Jadi karena pandemi ini menyerang ke semua orang tanpa mandang bulu ya. Jadi kan semua tetap saja beresiko. Oleh karena itu peran kita untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan pemerintah itu sangat penting peranannya gitu ya. Jadi kalau dari hotel yang ada sekarang, mereka sangat mematuhi itu. Jadi seperti kalau kita bicara 3M gitu ya, itu sudah pasti harus dilakukan selain oleh tamu, oleh karyawan juga. Tapi selain daripada itu, seperti karyawan yang masuk, itu didata setiap hari. Dia ini dalam keadaan sehat atau enggak, terus punya riwayat penyakit apa gitu, terus jam berapa dia masuk dan kontak dengan siapa aja, itu semuanya tercatat. Gitu. Jadi untuk memastikan selain pencegahan juga kalau misalnya sampai terjadi sesuatu, itu kita bisa tracing dengan mudah gitu. Jadi standar protokol kesehatan secara penuh itu diterapkan lah di hotel-hotel. Seperti itu. Tentang protokol kesehatan dari hotel Bapak sendiri, dari The Paradise Group. Nah, boleh diceritakan bagaimana yang sudah diterapkan? Oke. Selain yang tadi sudah saya jelaskan ya, kalau protokol kesehatan apa yang sudah dijalankan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nih, Kemenparekraf kita di Indonesia sudah sangat baik, mereka meluncurkan satu program CHSE
gitu ya. Jadi kalau bisa dicari CHSE Kemenparekraf di Google pasti bisa ketemu websitenya gitu ya. Nanti di sana itu kita bisa mengajukan sertifikasi. Jadi CHSE itu apa sih? Itu C-nya clean, H-nya itu health, S-nya itu safety, dan E-nya itu environment sustainability ya. Jadi ini sebenarnya program pemerintah untuk mensertifikasi semua bidang yang termasuk dalam usaha pariwisata, termasuk hotel, restoran, tempat tujuan wisata gitu ya, itu diberikan satu guideline. Di sana juga bisa di-download guideline-nya seperti apa. Kita penuhin, kemudian nanti dari Kemenparekraf itu akan melakukan audit kepada usaha-usaha yang mengajukan sertifikasi ini. Setelah auditnya pas atau dia lulus gitu ya, mendapatkan nilai, nanti diterbitkanlah sertifikat bahwa usaha pariwisata ini memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan guideline yang sudah diberikan pemerintah gitu. Untuk di Paradise Group sendiri, hotel-hotel yang ada di perusahaan ini, apakah sudah menerapkan protokol kesehatan, Pak? Atau boleh dijelaskan mungkin? Oke. Selain daripada yang saya sudah jelaskan ya untuk protokol kesehatannya, kan pemerintah udah mengeluarkan juga nih sertifikasi CHSE gitu ya dari Kemenparekraf. Hotel-hotel kita di Paradise hampir semuanya itu sudah melakukan sertifikasi ini gitu ya. Dan beberapa yang belum ini sedang menunggu waktu untuk inspeksinya sebetulnya gitu. Jadi untuk dua hotel saya kasih contoh, Haris Suite FX Sudirman dan Haris Hotel Batam Center, itu setelah dilakukan inspeksi pada minggu lalu, itu hasilnya udah keluar dengan hasil sangat memuaskan gitu ya. Jadi sudah mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi ini sekarang menjadi satu jaminan ya untuk tamu-tamu kita yang sudah menginap atau akan menginap, bahwa kesehatan dan kebersihannya itu sudah terjamin gitu. Jadi udah bebas dari rasa was-was lah gitu untuk menginap. At some point keadaan pasti akan kembali normal ya Pak. Nah menurut Pak Elvan sendiri, tren perhotelan ini akan seperti apa nih ketika semuanya kembali normal, dan penyesuaian seperti apa yang perlu kita lakukan? Oke, pastinya sih kalau kembali normal ini kan nggak ada yang tahu ya. Tapi saya sangat optimis sebetulnya keadaan itu akan kembali normal. Bahkan mungkin pada satu titik dia akan bisa dibilang booming nanti. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena kalau Bella ingat mungkin kita ada long weekend kemarin aja, itu berita-berita di mana orang Jakarta keluar dari Jakarta lewat tol itu berapa banyak, ribuan mobil gitu ya. Sebenarnya ini menandakan bahwa demand itu ada sebetulnya. Mereka ini nggak pergi ya, satu karena memang terbatas transportasinya gitu ya. Kedua ya ketakutan gitu ya, masih ada perasaan takut nanti tertular atau bisa menularkan gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya nanti pandemi sudah berakhir gitu ya, demand itu pasti akan kembali. Tapi kalau pertanyaannya ada penyesuaian atau perubahan, nantinya saya yakin jawabannya ada gitu ya. Perubahan yang paling terlihat jelas dari sekarang yang mungkin bisa kita jawab itu kalau dulu mungkin kebersihan dan keselamatan gitu ya, kesehatan itu bukan jadi satu prioritas gitu ya. Orang masih cuek gitu ya. Kalau ke depannya itu akan jadi satu prioritas, jadi pilihan utama. Kalau dulu mungkin orang lebih kepada nomor satu apa budget misalnya gitu ya, kita cari hotel yang murah, yang terjangkau gitu ya kan. Makanya ada tren di mana budget hotel tuh booming gitu ya. Kalau ke depannya saya pikir bukan itu yang jadi prioritas nantinya. Yang jadi prioritas tetaplah kepada kesehatan dan keselamatan. Oke, jadi semua hotel di Indonesia dipastikan untuk mengikuti protokol kesehatan, diterapkan dengan baik dan juga benar. Jadi turis pun atau wisatawan luar, mereka tidak was-was ketika mau stay di hotel kita atau di hotel manapun. Sebelum kita tutup sesi ini, mungkin Pak Elvan punya pesan yang ingin disampaikan kepada Paradise People? Ya, gini, saya mau pesan kepada Paradise People ya, mengingat industri pariwisata ini kan industrinya sangat terdampak ya. Bahkan kalau kita ngelihat bukan industri pariwisatanya aja, lebih kepada ekonomi secara makro Indonesia ini kan kita pertumbuhannya minus nih ya. Tapi saya yakin dan saya lihat fakta bahwa Indonesia ini kan negara yang sangat besar. Jadi konsumsi dalam negerinya itu bisa membantu ekonominya Indonesia sendiri. Jadi kalau pada satu titik nanti pandeminya sudah berakhir, misalnya vaksin sudah ditemukan, sudah confirm, sudah bisa didistribusikan kepada masyarakat secara luas gitu ya, harapan saya itu
rakyat Indonesia sendiri yang bisa saling mensupport usaha di dalam Indonesia. Jadi yang Jakarta berliburlah ke Bali gitu ya, yang di Bali berliburlah ke Batam, yang di Batam berliburlah ke Jogja gitu ya, yang Jogja berliburlah kemana, ke Makassar misal gitu ya, saling support. Belilah oleh-olehnya Indonesia, staylah di hotel-hotelnya Indonesia gitu ya, jangan keluar negeri dulu. Kenapa? Karena nanti dengan konsumsi dalam negeri ini akan menggerakkan ekonomi secara keseluruhan gitu. Jadi kita sendiri sebetulnya yang bisa membantu Indonesia bangkit secara ekonomi. Itu aja sih pesan saya. Nah, jadi begitu Paradise People, semoga pesan dari Pak Elvan dan juga informasi-informasi yang telah disampaikan dapat memberikan insight sedikit mengenai sektor perhotelan di Indonesia saat ini. Dan jangan lupa galakan wisata domestik, betul tidak Pak? Iya, kita jalan-jalan lagi nanti. Jadi seiring dengan pulihnya industri wisata dan juga ketatnya protokol kesehatan di hotel-hotel The Paradise Group, kita tidak perlu lagi takut untuk staycation di hotel The Paradise Group. Terima kasih Paradise People telah menemani, saya Bella. Dan saya Elvan. Kami pamit undur diri. Jika ada pertanyaan seputar tourism dan hospitality atau mungkin pertanyaan seputar The Paradise Group, silakan kunjungi sosial media kami di Instagram @indonesian_paradise_property atau di Instagram @inppgroup. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Paradise People berada, agar kita tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.